Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Baik, di sini saya Leonardo Saputra Yonsa dengan NIM 41124030 akan menjelaskan sistem politik menurut Gabriel Almond. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari ada 6 struktur dalam sistem politik menurut Gabriel Almond. Yang pertama adalah kelompok kepentingan. Yang selanjutnya partai politik, kemudian legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dari keenam struktur tersebut, itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, kemudian komunikasi politik. Selanjutnya juga dari keenam struktur ini itu memiliki fungsi masing-masing, yaitu dari kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi kepentingan, partai politik memiliki fungsi agresi kepentingan, legislatif dan eksekutif memiliki fungsi pembuatan kebijakan, kemudian birokrasi memiliki fungsi pelaksana kebijakan. Selanjutnya ada badan peradilan yang berfungsi untuk penegakan kebijakan. Dan setelah itu, untuk memperjelas sistem politik menurut Gabriel Almond ini, di sini saya akan menjelaskan itu melalui sebuah contoh. Dan contoh yang saya ambil di sini adalah keinginan masyarakat NTT untuk memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Kemudian tuntutan daripada masyarakat NTT itu tersebut kemudian ditujukan kepada kelompok kepentingan. Di sini kelompok kepentingan yang dimaksud adalah Asprof NTT, yaitu Asosiasi Sepak Bola Nusa Tenggara Timur. Kemudian masyarakat memberikan tuntutannya kepada Asprof NTT, dan di sini Asprof NTT itu mengartikulasikan tuntutan daripada masyarakat itu untuk membangun sebuah stadion yang bertaraf nasional. Baik, setelah dari kelompok kepentingan, kemudian tuntutan tersebut ditujukan kepada partai politik. Di sini partai politik menjalankan fungsinya sebagai untuk agresi kepentingan, yang dimana untuk menampung segala aspirasi dari masyarakat, kemudian dilanjutkan kepada legislatif. Di sini partai politik itu memberikan tugas kepada anggota-anggota ataupun anggotanya yang bertugas yang ada di legislatif untuk membahas mengenai tuntutan daripada masyarakat tersebut. Kemudian legislatif dan eksekutif itu duduk bersama, baik itu dalam rapat partai, rapat fraksi ataupun rapat lainnya, itu untuk membuat sebuah kebijakan. Di sini kebijakan yang diambil adalah menanggapi tuntutan daripada masyarakat tersebut. Kebijakan daripada legislatif dan eksekutif yang dihasilkan adalah untuk membuat sebuah stadion yang berada di tepatnya di Labuan Bajo, yaitu Stadion Ora Flabomora Labuan Bajo. Kemudian daripada kedua pihak legislatif dan eksekutif setelah membuat sebuah kebijakan, kemudian dilanjutkan kepada birokrasi. Di birokrasi ini, kemudian eksekutif melimpahkan kebijakan tersebut kepada birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Di sini birokrasinya seperti pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan ataupun melanjutkan kebijakan yang sudah diambil, yaitu pembuatan stadion Ora Flabomora Labuan Bajo. Setelah birokrasi ini melaksanakan tugasnya, yaitu pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian diawasi oleh badan peradilan. Badan peradilan ini berfungsi untuk penegakan kebijakan, di mana ketika birokrasi ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati ataupun salah satu contohnya itu korupsi, maka badan peradilan ini dalam sebagai fungsinya penegakan kebijakan akan memberikan sanksi kepada birokrasi. Dan ketika itu tidak terjadi, maka akan dilanjutkan kembali kepada lingkungan dalam, yaitu masyarakat sendiri, untuk disosialisasikan apakah kebijakan ini sudah benar atau tidak. Dan kemudian dalam proses sosialisasinya, kemudian kebijakan tersebut itu disosialisasikan lewat sosialisasi politik, yang kemudian rekrutmen politik, yang dimana pemerintah itu memilih media mana yang akan digunakan sebagai media dalam penyelenggaraan sosialisasi politik tersebut. Dan contoh di sini saya ambil adalah media sosial, di mana
pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pemerintah Nusa Tenggara Timur itu memberikan sosialisasi politik ataupun sosialisasi politik kebijakan yang sudah diambil itu lewat media sosial. Dan secara tidak langsung komunikasi politik itu terjadi karena komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem politik, struktur, dan fungsi menurut Gabriel Almond. Besar harapan saya untuk bisa mendapatkan nilai yang baik.